Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk entry transaksi penjualan dan penerimaan piutang pada program Mayop versi 18 ED. Adapun menu yang akan kita gunakan yaitu menu sales. Menu sales ini adalah menu yang digunakan untuk mencatat segala sesuatu atau semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan, seperti penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, retur penjualan, terus sama penerimaan piutang. Di dalam menu sales ini ada yang namanya sales register. Sales register ini adalah tempat untuk kita melakukan suatu penjualan. Jadi penjualan dalam perusahaan itu dalam melakukan penjualan tidak serta-merta kita langsung mengeluarkan invoice atau mengeluarkan faktur penjualan, tapi kita harus melalui step-step terlebih dahulu. Yang pertama kita harus melakukan yang pertama adalah penawaran penjualan. Kita membuatnya di Qt. Jadi ini kita bisa New Qt. Ini adalah tempat untuk membuat surat penawaran penjualan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tempat ada order. Jadi order di sini adalah tempat untuk membuat surat order penjualan. Setelah kita melakukan penawaran penjualan, step yang kedua, pihak customer atau kita yang ingin merespon atau membeli barang kita akan melakukan dulu order penjualan. Kita klik di sini, kita bikin new order. Nah, kita buat surat order penjualan. Jadi seperti ini, seperti biasa caranya sama nanti. Kita ganti layoutnya. Jadi kita isikan di sini adalah jumlah unitnya, terus nama jumlah unit, kode persediaannya apa yang akan dipesan. Jadi seperti itu nanti akhirnya kita record di sini. Lalu yang terakhir adalah akan muncul setelah ada penawaran, terus ada order penjualan, kita akhirnya akan menerbitkan satu invoice atau faktur penjualan. Ini tempatnya faktur penjualan ada di sini. Kalau kita klik new berarti kita ke invoice-nya. Setelah itu di sini adalah tempat untuk retur penjualan di sini. Jadi nanti kita kalau mengentry retur penjualan maka akan terrecord atau terekam di tabel ini. Jadi seperti itu. Itu adalah satu siklus atau satu sistem pada saat kita melakukan penjualan barang dagangan. Jadi tidak serta-merta ya anak-anak. Tetapi di sini kita langsung akan melakukan atau membuat invoice atau membuat faktur penjualan. Nah, jadi sekarang ini kita membuatnya langsung di mana. Untuk membuat faktur penjualan kalian langsung ke enter sales ini. Yang kedua, kalau kita menerima penerimaan piutang atau ada customer yang melunasi piutang, maka kita harus menggunakan akun receive payment. Bukan lagi berhubungan dengan banking, tapi kita di sales karena hubungannya customer atau pelanggan itu dengan penjualan. Jadi kita pakai receive payment dan untuk membuat faktur kita langsung ke enter sales. Jadi seperti itu. Kita akan lakukan contoh untuk mengentry transaksi penjualan. Nah, yang pertama kita akan mengentry transaksi penjualan tunai, yaitu kita pakai menu sales, kita ke enter sales. Nah, sebentar, saya lebarkan dulu. Seperti ini, hal yang pertama yang harus kalian perhatikan, yang pertama, jika pertama kali biasanya nanti akan layoutnya seperti ini. Nah, jika seperti ini, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menghilangkan centang di teks inklusif dulu, supaya pajak yang kita kenakan tidak menjadi double atau double pajak. Yang kedua, layoutnya harus kita ganti. Di mana gantinya? Kita ganti di layout. Dari service kita ganti menjadi item. Lalu kalian klik OK. Nah, setelah ini barulah
kita cari customernya. Di sini ada customer pelanggan tunai. Jadi di kolom customer ini kita hanya menemukan kolom customer, jangan sampai salah. Jadi di kolom customer hanya khusus customer saja, tidak ada yang namanya supplier, itu bisa nyasar ke kolomnya customer, ke daftar customer. Kita pelanggan tunai, pastikan termnya adalah COD. Nomor invoice di sini kita catat di sini. Nomor invoice-nya adalah NK01, tanggalnya adalah 16 Desember 2015. Nomor PO-nya tidak usah diisi, kita isikan tanggal 14. Ini PAC05, PAC07 dulu, dengan harga adalah 3.200.000. Ini contohnya. Sama 16 PAC05 dengan harga 3.800.000. Ya, seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu ada ongkos kirimnya, freight ini kita taruh di kolomnya freight 55.000. Nah, 116.215 sama kan totalnya. Nah, karena ini penjualan tunai, maka pay to day ini kita akan isi. Diisi berapa? Sejumlah dengan total amount ini, 116.215. Jadi seperti itu kita record. Ignore all. Nah, kita lihat di jurnal. Ini kita sudah melakukan penjualan di jurnal penjualan tanggal 16. Kita close. Kita lanjut. Kita lanjut ke penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit tetap di sales, enter sales. Jangan lupa tadi ya, tes inklusif harus hilang. Layoutnya ganti item. Kita pilih customernya. Customernya adalah Toko Citra. Nomor invoice-nya kita catat nomor fakturnya F1202. Tanggalnya adalah di sini tanggal 10 bulan 12 2015. Nah, ini ada 12 PAC 07. Harganya adalah 3.300.000. 9 PAC 05. Harganya adalah 3.900.000. Seperti itu. Di sini ada ongkos kirim, jadi freight 55 juta. 55.000, mohon maaf. Totalnya adalah 82.225 seperti ini. Karena ini penjualan secara kredit, maka pay to day nggak usah diisi, lalu kita record. Ignore all. Kita lihat di jurnalnya. Nah, di jurnal sales ada sales tanggal 10 untuk Toko Citra. Jadi seperti itu. Kita close. Selanjutnya, untuk transaksi penjualan, kita ada transaksi retur penjualan. Kalau retur penjualan itu bukti transaksinya berupa apa? Berupa nota kredit. Kita tetap untuk retur penjualan, kita tetap di sales, kita ke enter sales, kita pilih customernya. Di sini contohnya adalah Toko Citra. Nomor invoice yang kita gunakan adalah nomor invoice yang ada di sini, yang ada di bawah nomor nota kredit, bukan yang ada di sini. Ini adalah nomor faktur pada saat kita membeli. Jadi ini nomor invoice-nya adalah NKR 121, tanggalnya adalah tanggal 14 Desember 2015. Lalu di sini kita tulis min, kita kasih tanda min kalau kita mau mengembalikan atau mau retur. Ini min 2 untuk PAC 07. Nih, tanpa kita kasih price atau harga. Lalu min 1 kita PAC 05.
juga kita tidak pakai harga. Di sini kita akan mengembalikan jenis persediaannya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengembalikan harga pokoknya. Jadi sini kita pakai akunnya adalah akun sales retur. Jadi karena ini kita belum bikin, kita buat dulu sales retur. Item numbernya kita pakai SR, namanya kita pakai sales retur. Nah, seperti ini. Yang kita centang hanya yang iSell saja, kita hubungkan dengan akunnya sales retur. Setelah itu kita ke selling detail. Ini harus teks kodenya harus kita hubungkan dengan PPN. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini maka sales retur kita buat, kita use 2. Jadi yang pertama, harga yang pertama yaitu 3.300.000. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita min 1 dengan akunnya juga sales retur, tapi kita menggunakan harga persediaan yang kedua, 3.900.000. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita record. Ignore all. Nah, setelah kita record tidak berhenti sampai di situ, tapi kita harus melakukan register dulu. Register. Kita pilih return and credit. Nanti kalau di sini tidak, nah ini kita sesuaikan tanggalnya dulu. 01/2015 sampai 31 bulan 12 2015. Kita ke menu return and credit. Di sini kita sudah mengentry tadi untuk toko Citra. Di sini ada pilihan apply to sale dan apply to refund. Apply to sale jika kita melakukan penjualannya secara kredit. Kalau pay refund jika kita melakukan penjualannya secara tunai. Karena kita jualnya secara kredit, maka kita klik apply to sale. Di sini nomor ID-nya karena hanya ada satu bukti transaksinya. Di sini kita tulis nomor ID-nya adalah NKR 12-1. Tanggalnya adalah tanggal 14 bulan 12 2015. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Ini kita returnnya adalah untuk pembelian atau returnnya adalah untuk penjualan tanggal 10 Desember. Maka di sini kita cari penjualan tanggal 10 Desember. Nah, amount applied-nya kita klik yang tadi tanggal 10 Desember. Jangan sampai kita salah klik. Kita tab, lalu kita record. Kita close. Cancel. Kita lihat ke jurnalnya sales. Maka nanti ada jurnal untuk sales tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Kita lihat di atas. Nah, nih. Tanggal 10 untuk sales retur. Tanggal 14. Nih ya, anak-anak tanggal 14. Mohon maaf tadi agak salah. Nah, ini selanjutnya transaksi selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang. Bagaimana kalau kita menerima pelunasan piutang, maka kita tetap di sales, kita ke receive payment. Di sini kita cari customer-nya, Toko Indah. Nah, nomornya adalah BKM 12.2, tanggalnya 15 bulan 12 2015. Nih, amount receive-nya nih kita isi dengan jumlah pembayarannya 118.800. Nah, metodenya nggak usah, ini kalian tap-tap saja. Lalu kita klik di sini. Kan ini untuk pelunasan piutang tanggal 23, jadi kita klik aja di sini. Lalu kita tap, lalu kita record. Kita lihat jurnalnya, maka jurnalnya ada di tanggal 15 ini. Pelunasan piutang untuk Toko Indah. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang dengan menggunakan diskon. Tetap kita di sales, kita ke receive payment. Setelah itu kita pilih customer-nya. Di sini ada Toko Karya Sejati.
nomor BKK-nya atau nomor faktur pelunasannya, ini kita taruh di nomor ID BKM 12.1. Tanggalnya kita isi dengan tanggal di bukti transaksi tanggal 20 Desember 2015. Lalu amount ini kita tulis dengan kita jumlah yang ada di bukti transaksi. Di sini 92.708. Kita tap. Di sini hanya ada satu untuk piutang tanggal 26 November, maka kita klik yang ada di sini, lalu di tab, lalu kita record. Print letter. Setelah itu kita lihat ke jurnalnya. Nah, kita lihat di sini di jurnalnya ada penerimaan piutang. Kita lihat ke all. Kalian cari untuk pencatatan transaksi tanggal 2 Desember. Nah, ini untuk kata-kata ada diskonnya. Di sini kita harus mengubah atau mengeditnya. Kalian klik tanda panah untuk mengedit. Lalu di sini ada tanda PPN. Ini kita ganti dengan empty. Kita use text code. Setelah itu kita OK. Secara otomatis nanti jurnal untuk diskon akan menjadi sales diskon pada akun receivable. Jadi PPN-nya akan menghilang. Nah, itu tadi. Demikian tadi anak-anak, kita telah melakukan entry transaksi untuk transaksi penjualan dan penerimaan piutang. Jangan lupa contoh dari transaksi tadi adalah hanya contoh, jadi tanggal yang digunakan tidak secara berurut-urutan. Pada praktek yang sebenarnya kalian harus menjurnal sesuai dengan urutan tanggal transaksi. Selamat mengerjakan, semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.